Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Mimin harap kalian sehat-sehat semua ya. Sebelumnya Mimin perlu ingatkan bahwa konten ini full alur cerita dari novel Battle Through the Heaven. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, and subscribe. Bagi yang penasaran, tanpa lama-lama, yuk langsung ke videonya. Check it out. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Tubuh Xiaoyan berdiri diam di atas ranting pohon. Dia dengan dingin menyaksikan Yun Yun yang berada di pintu keluar hutan. Tangannya bergetar dan penguasa berat Xuan yang besar melintas dan muncul. Dia melambaikan penguasa berat dan suara tekanan udara yang memotong muncul sebelum itu menunjuk pada keindahan. Yun Yun perlahan mengangkat kepalanya. Mata cantiknya menatap pemuda berjubah hitam di dahan pohon. Ekspresi rumit muncul di wajahnya ketika dia dengan lembut bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Yun Yun. "Berkat Anda aku hampir dimakamkan di sini," jawab Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya seperti sedingin es, sehingga sepertinya tidak ada kehangatan. "Saya juga terpaksa melakukan ini. Sebagai pemimpin sekte dari sekte awan berkabut, saya harus memikul beberapa tanggung jawab." Yun Yun tersenyum pahit, sepertinya berusaha menjelaskan sesuatu. Xiaoyan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Apakah Anda ingin menangkap saya dan membawa saya kembali? Setelah itu Anda ingin membiarkan Yun San membunuh saya di depan umum?" ucap Xiaoyan. Wajah cantik Yun Yun memucat saat dia berkata, "Guru tidak akan membunuhmu." "Hahaha. Mungkin dia tidak benar-benar membunuhku, tetapi sekte awan berkabut Anda memiliki banyak trik. Hanya segel acak dan kemudian mengunciku di sekte awan berkabut, itu akan menyebabkan orang menjadi lebih gila daripada mati." Xiaoyan mengejek sambil tersenyum. "Itu tidak akan terjadi. Selama kamu kembali bersamaku, aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungi hidupmu. Apakah itu baik, Xiaoyan? Jangan membuat sesuatu yang lebih besar dari kejadian ini." Yun Yun mengambil langkah ke depan dan berkata dengan cemas. Nada suaranya samar-samar menyiratkan bahwa dia memohon. "Apakah ada kemungkinan sekecil pun untuk aku berdamai dengan sekte awan berkabut? Bagaimanapun Anda juga adalah pemimpin sekte. Jangan bilang padaku bahwa kamu bahkan tidak bisa melihat hal sekecil itu dengan jelas. Jika saya mendarat di tangan sekte awan berkabut, hanya ada satu jalan bagi saya, yaitu kematian. Pasti tidak akan ada jalan lain bagi saya untuk memilih." Xiaoyan tertawa dingin. "Jangan juga bilang bahwa Anda bahkan dapat mengubah keputusan Yun San," ucap Xiaoyan. Yun Yun sedikit membuka bibir merahnya, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membujuknya. Dengan kecerdasannya, dia secara alami bisa menebak apa nasib Xiaoyan yang akan dihadapi jika dia jatuh ke tangan sekte awan berkabut. Namun dia yang terperangkap di tengah-tengah kedua pihak masih agak naif berharap keajaiban akan terjadi. "Tidak perlu terus berbicara omong kosong. Serang saja. Jika Anda ingin menghentikan saya, maka..." Xiaoyan sedikit mengguncang penguasa beratnya dan berkata dengan suara lembut, "Anda bisa mengambil mayat saya kembali." Yun Yun menggigit bibir bawahnya dengan sekencang dengan bagian belakang giginya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Suaranya agak serak ketika dia berkata, "Kamu harus tahu bahwa tidak mungkin bagiku untuk membunuhmu," ucap Yun Yun. Wajah Xiaoyan dingin ketika dia melompat dari cabang pohon. Dia memegang penguasa berat di tangannya dan perlahan-lahan berjalan menuju Yun Yun selangkah demi selangkah. Doki yang kuat mengalir keluar darinya membentuk baju besi menyala di permukaan tubuhnya. Mata cantik Yun Yun menatap pemuda berjubah hitam yang berjalan perlahan. Tubuhnya yang cantik gemetar sedikit. Sepasang mata yang biasanya dipenuhi dengan martabat dipenuhi dengan ekspresi rumit pada saat ini. Tangan di balik lengan bajunya dikepal erat sebelum segera rileks. Ini terus berulang kali, mengungkapkan kesulitan mengambil keputusan di dalam hatinya. Langkah kaki Xiaoyan mendarat di rumput hijau di tanah, melepaskan suara lembut. Matanya menatap Yun Yun, sementara tangannya memegang penguasa Xuan berat dengan erat.
Doki di tubuhnya seperti sungai yang mengalir siap meletus kapan saja. Jarak antara keduanya perlahan mendekat. Suasana aneh melingkari bagian kecil hutan ini. Yun Yun menurunkan wajahnya. Tubuh indahnya yang berulang kali memancarkan getaran lembut tiba-tiba menjadi sunyi. Kekuatan mengerikan perlahan-lahan naik dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, itu menyebabkan udara di bagian kecil hutan ini mengeras. Sudut mata Xiaoyan bergerak dengan lembut. Dia mengangkat tangannya yang membawa pengosasan berat sedikit. Dalam hatinya dia tahu bahwa jika Yun Yun benar-benar ingin menangkapnya, dia akan memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Xiaoyan dengan lembut menyilangkan langkah kakinya dan akhirnya berhenti di depan Yun Yun. Dia dengan lembut menghirup aroma wangi samar yang datang dari tubuh pihak lain dan bertanya dengan acuh tak acuh. "Apakah Anda siap untuk menyerang?" ucap Xiaoyan. Ketika dia mendengar Xiaoyan membuka mulutnya, tubuh Yun Yun yang indah gemetaran lagi. Dia perlahan-lahan mengangkat wajahnya yang cantik, yang ditutupi dengan sedikit kepahitan. Pandangannya terpaku pada wajah pemuda tampan itu ketika dia dengan lembut bertanya, "Apakah kamu benar-benar tidak akan kembali bersamaku?" tanya Yun Yun. "Kamu bisa membawa mayatku kembali," jawab Xiaoyan sekali lagi. Xiaoyan tersenyum dingin ketika dia mengulangi kata-katanya sebelumnya. Segera dia berhenti memiliki sedikit keraguan. Dia membalikkan tubuhnya, menjauh dari Yun Yun dan berjalan menuju tepi hutan. Kakinya baru saja melangkah maju ketika kekuatan menakutkan di belakangnya melonjak sekali lagi. Segera kekuatan datang menyerang dengan eksplosif ke punggung Xiaoyan. Saat dia merasakan serangan kilat dari belakangnya, hati Xiaoyan langsung seperti es. Seluruh tubuhnya dingin dan dia mengejek dirinya sendiri. Dia akhirnya menyerang, umam Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas dan benar-benar menutup matanya perlahan. Tangannya dengan lembut mengusap lengan bajunya. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa jika Yun Yun berniat membunuhnya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Hanya Heaven Swallowing Python yang bisa sedikit menghalanginya. Sebuah kekuatan mendekati tubuh Xiaoyan dalam sekejap mata. Xiaoyan siap untuk melepaskan Heaven Swallowing Python. Bagaimanapun kekuatan itu tiba-tiba berubah menjadi lembut. Dengan lembut memukul punggung Xiaoyan, segera tubuh itu didorong dengan lembut ke depan. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, pria muda itu sedikit terkejut ketika dia membuka matanya. Ketika kekuatan sebelumnya mengenai punggungnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jejak energi yang telah dicantumkan Yunsan di dalam tubuhnya sebenarnya telah diam-diam larut. Xiaoyan berbalik dan menatap Yun Yun yang lemah bersandar pada batang pohon. Tenggorokannya berguling sedikit. "Apa yang Anda maksud dengan ini?" tanya Xiaoyan. "Pergi, tinggalkan kekaisaran Jiama. Jangan kembali lagi di masa depan. Kalau tidak, guru pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Sekte awan berkabut juga tidak akan membiarkan Anda pergi." Yun Yun melambaikan tangannya, suara lembutnya menahan kelelahan yang sulit disembunyikan. Terjebak di antara kedua belah pihak benar-benar menyebabkannya merasa sangat lelah. Xiaoyan menatap wanita itu dengan sosok yang anggun. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut, "Terima kasih banyak, namun saya akan kembali dan saya pasti akan kembali," ucap Xiaoyan. "Kamu..." Alis Yun Yun mengerut. Dia sedikit marah pada keras kepala Xiaoyan. Dia melambaikan lengan bajunya dengan marah dan berkata, "Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi saat kita bertemu lagi nanti. Saya terlalu malas untuk peduli apakah Anda hidup atau mati," ucap Yun Yun. "Jika lain kali kita bertemu, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membiarkanku pergi. Karena saya juga tidak akan yakin kapan saya akan kembali." Xiaoyan mengangkat bahunya dan memandang wajah Yun Yun yang marah tetapi cantik. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, beberapa kehangatan benar-benar muncul di hatinya yang sedingin es. Mungkin Yunzi di gua gunung saat itu belum benar-benar menghilang. Saat dia memikirkan hal ini, hati Xiaoyan tiba-tiba memiliki perasaan tambahan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dia berbalik dan mengambil beberapa langkah ke depan untuk berdiri di depan Yun Yun. Mereka berdua saling memandang. "Mengapa kamu tidak pergi?" ucap Yun Yun. Tatapan Yun Yun tidak bisa menahan diri menghindari Xiaoyan saat dia berkata dengan amarah ringan ketika mata hitam gelap Xiaoyan menatap tajam padanya.
Pada saat ini emosi berantakan sehingga dia tidak bisa meluruskannya. Logika memberitahunya bahwa mengingat tugas dan kekuatan yang menyertai statusnya, dia harus segera menangkap orang ini yang berani menantang Sekte Awan Berkabut dan membawanya kembali. Namun perasaan aneh tertentu menghalangi logikanya. Itu karena ada perubahan dalam serangan telapak tangannya sebelumnya ketika bergerak menuju targetnya. Saya percaya bahwa Anda saat ini lebih seperti Yunji yang saya temui di Gua Gunung. Xiaoyan memeriksa wajah anggun dan cantik yang awalnya ditutupi dengan perasaan bangsawan. Pada saat ini ada beberapa kepanikan dari seorang wanita muda. Xiaoyan tiba-tiba teringat akan hari-hari yang menawan dan hangat ketika mereka tinggal di dalam Gua Gunung. Suaranya yang awalnya dingin menjadi lebih lembut. Yunyun kaget. Setelah mendengar ini, denyut nadinya segera melompat cepat. Dia dengan paksa menekan perasaan di dalam hatinya yang bergerak seperti rusa kecil, dan dengan paksa bertindak acuh tak acuh saat dia berkata, Yunyun adalah Yunzi, Yunzi adalah Yunyun. Ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah lama Anda kenal. Selain itu, ketika Anda berada di Gunung Awan Berkabut, apakah Anda tidak mengatakan itu mulai sekarang? Apakah saya Yunyun atau Yunzi? Saya tidak memiliki hubungan dengan Anda, ucap Yunyun. Saya tidak memiliki kesan yang baik tentang pemimpin sekte Awan Berkabut Yunyun. Tetapi saya memiliki kesan terhadap Yunzi. Saya memiliki banyak kesan baik. Hari-hari di Gua Gunung saat itu adalah masa di mana aku Xiaoyan tidak akan pernah lupa sampai aku mati. Xiaoyan tertawa lembut dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Di bawah ekspresi Yunyun yang benar-benar terpana, dia perlahan memeluk pinggang yang cantik itu di bawah jubah pemimpin sekte yang tampak terlalu kecil untuk benar-benar dipeluk. Wajah cantik Yunyun langsung berubah melebar menjadi merah terang mirip dengan awan menyala setelah dipeluk oleh Xiaoyan. Bahkan ujung telinganya yang halus telah memerah. Dengan kekuatannya, selama dia diam-diam melepaskan kekuatan kecil, Xiaoyan akan terguncang ke titik di mana dia akan memuntahkan darah dan mundur. Namun pada saat ini seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, dan bahkan tidak bisa memanggil sedikit pun dauqinya. Dia seperti gadis kecil yang jatuh cinta untuk pertama kalinya dan dipeluk oleh kekasihnya. Dia bingung, tetapi dengan rakus menyerap perasaan asing yang menenangkan ini. Meskipun aroma hangat di dadanya tidak ada sedikit pun di matanya, pupil hitamnya yang gelap sejelas mata air yang dalam. Setelah memeluk Yunyun selama setengah menit, dia melepaskan tangannya dan perlahan menarik kembali. Sebenarnya, aku merasa sangat menyesal. Saya menyesal dengan kuat bertahan seperti orang bijak yang tidak memiliki harapan atau keinginan di Gua Gunung saat itu. Saya pikir jika saya telah melakukan sesuatu pada saat itu. Saat dia melangkah mundur, Xiaoyan tiba-tiba tertawa. Tawanya mengandung beberapa ejekan. Kalau begitu, aku akan membunuhmu di tempat. Jika itu masalahnya, kita juga akan diselamatkan dari masalah besar ini. Wajah kemerahan Yunyun juga perlahan ditarik saat Xiaoyan melangkah mundur. Ketika dia mendengar Xiaoyan mengatakan ini, matanya yang cantik menjadi celah saat dia berkata dengan marah, Hahaha, upacara perpisahan selesai, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa sebelum menghela nafas. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yunyun dan berkata, bantu aku memberitahu Yunsan bahwa aku Xiaoyan masih akan kembali. Ketika waktu itu tiba, saya akan membuatnya membayar hutang hari ini, ucap Xiaoyan. Begitu dia selesai mengatakan ini, dia tiba-tiba berbalik dan melangkah maju ke kejauhan sebelum menyusut ke dalam kegelapan hutan. Yunyun berdiri di tempat yang sama dan menatap sosok hitam yang secara bertahap menghilang. Senyum di wajahnya perlahan menghilang dan kepahitan muncul. Dia bergumam pelan, meskipun itu membuat hatiku sakit, aku harap kamu tidak akan pernah kembali. Waktu akan menyebabkan semua kebencian akan memudar. Namun itu mungkin benar-benar seperti yang dikatakan guru. Saya mungkin harus sendirian sepanjang hidup saya. Namun karena Anda sudah pergi, identitas Yunzi yang membuat Anda bersemangat akan benar-benar menghilang. Masa depan saya akan menjadi pemimpin sekte Awan Berkabut, Yunyun. Perasaan pribadi ini semula bukan milik saya. Kejadian saat ini hanya karena saya sengaja untuk sekali, gumam Yunyun. Dia mengangkat kepalanya. Tatapan Yunyun menatap langit yang luas dan mendasar samar.
Kelemah lembutan dan kelemahan di wajahnya dengan cepat menghilang dan berganti menjadi kedinginan dan keagungan yang mengendalikan fraksi terbesar di Kekaisaran Jiama. Tubuhnya bergoyang sedikit dan perlahan menghilang seperti hantu. Anak kecil, ingat kata-kataku, karena Anda sudah pergi, jangan kembali lagi. Suara samar pelan bergema di seluruh hutan lebat cukup lama. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.